Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol salam alaika ya Rasul salam alaika. Sadaqallahul azim. Yang sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Al-Hijrah istimewa yang kami muliakan, Bapak dan Ibu, para shaimin, shaimat, jemaah tarawih rahimakumullah. Mengawali tausiah kita malam hari ini, kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin atas rahmat, nikmat, hidayah Allah kepada kita semua. Sehingga dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita berupa rahmatnya yang paling besar, nikmatnya yang paling besar kepada kita hari ini adalah nikmat hidup. Masih dapat kita menikmati kehidupan dunia malam hari ini. Dan alhamdulillah diberi hidayah oleh Allah, kita hadir di masjid malam hari ini. Bapak dan Ibu, kalau tidak karena hidayah Allah, macam-macam orang tidak sampai ke masjid malam hari ini. Tapi karena hidayah Allah itulah kita bisa sampai di masjid malam hari ini. Kalau tidak diagi hidayah oleh Allah, Bapak dan Ibu, diajaknya je kawan ke musaji tadi, diajak oleh kawan ke musaji, nih kau azan lah ke rumah saji wak lay. Jawabnya tadi, keceknya, taruh isalah dulu nih. Kau anak cucu sedang menangi luarnya. Nah, hendak jadi ke surau dah. Nah, itu hendak ada hidayah. Nah, kadang tak lagi tanya kawan, dijapit dari kawan pergi ke surau sama-sama. Orang lah azan, nih pergilah ke surau walai. Onde ko samba sedang tak jarang lolo. Nah, dulu salah ni di. Hendak jadi kamu saji. Itu kan hendak ada hidayah. Hendak dapat hidayah. Nah, memang hidayah itu susah. Nah, ini sesuai dengan firman Allah, may yahdillah fahuwal muhtadi. Siapa yang diagi hidayah oleh Allah, maka dia akan mendapat petunjuk. Kalau tidak dapat petunjuk, susah. Nah, mendapat hidayah Allah. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita yang berada di masjid malam hari ini petanda hidayah Allah masih ada pada awak. Tagarak hati awak datang ke masjid, itu tanda diagi hidayah Allah. Kalau tidak ada teragak lah, itu hidayah untuk ke masjid tidak boleh. Nah, Bapak dan Ibu, kemudian salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selalu kita berselawat mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumul qiyamah. Bapak dan Ibu jemaah tarawih rahimakumullah, malam hari ini saya diberikan amanah menyampaikan tausiah Ramadan pada malam hari ini dengan tema yang sudah ditetapkan adalah bahaya ghibah. Nah, sebagai dasar nanti banyak ayat-ayat Allah terkait dengan itu, dan banyak yang seidentik dengan ghibah itu. Nah, sebelum itu kita kupas, kita lihat dulu. Kita awali dengan kira-kira menghitung diri kita, mengingat kita hari akhirat. Ayat Allah yang kita bacakan tadi, surat Al-Kahfi ayat 47 dan 48. Allah berfirman, wa yawma nusayrul jibala wa taral arda barizah. Ingat nanti olehmu pada satu hari kami akan perjalankan bukit-bukit yang ada di bumi ini, akan kami perjalankan, artinya kami hamburkan. Nah, ini satu saat nanti orang akan ketemu dengan sesuai dengan ayat Allah itu. Akan nampak nanti bukit-bukit itu akan dihamburkan oleh Allah. Kalau sudah begitu, itu namanya sudah kiamat. Nah, kalau sampai bukit itu sudah dihamburkan oleh Allah,
Nah, tanda-tanda dihamburkan sudah nampak. Dan itu sudah banyak. Berdasarkan hadis Nabi, tanda-tanda kiamat itu wayak sural zalazil, banyak terjadi gempa bumi. Wayak sural zalazil, banyak terjadi gempa-gempa. Itu salah berdasarkan sunnah Nabi. Nah, patang gampo aja nak. Itu tanda-tanda masuk bukit ini akan digerakkan oleh Allah, akan dihamburkan oleh Allah. Kalau sudah itu terjadi, wataral arda barizah, kamu akan lihat nanti bumi ini datar. Dari barat sampai ke timur, utara sampai ke selatan datar. Dijelaskan oleh para mufassir, barizah itu la sajara wala nabat. Tidak ada lagi pohon-pohon, tidak ada lagi tumbuh-tumbuhan. Tidak ada lagi. Nah, itu namanya sudah kiamat. Nah, bumi ini sudah datar semuanya. Tidak ada lagi. Nah, setelah datar bumi ini, wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Manusia dibangkit oleh Allah dari tempatnya masing-masing, tempat kuburnya. Dibangkit oleh Allah. Wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Tidak seorang pun luput tidak dibangkit oleh Allah. Dia awak besok akan dibangkit oleh Allah. Nah, setelah dibangkit oleh Allah, wa uridu ala rabbika saffa, maka awak nanti akan bersaf-saf, saffa, berbaris-baris, dibangkit oleh Allah, berbaris-baris menghadap Allah. Ketika manusia dibangkit dan berbaris-baris itu, Allah datang di masa itu. Apa kata Allah? Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwalam marrah. Wahai manusia yang sudah dibangkit oleh Allah itu, dipanggil oleh Allah, wahai manusia, laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwalam marrah. Wahai manusia, kamu akan kembali kepada saya sebagaimana saya ciptakan pertama kali. Ba'a Allah menciptakan kita pertama kali. Oleh para mufassir maksudnya itu adalah ketika lahir ke permukaan bumi. Bahwa kita lahir ke permukaan bumi tidak ada punya dosa. Ada orang yang lahir diciptakan oleh Allah langsung membawa dosa. Enggak ada. Setiap anak yang lahir, kita yang lahir suci, bersih. Nah, begitulah nanti kita dimasar kata Allah. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awalam marrah. Nah, kamu akan kembali kepada saya kata Allah sebagaimana saya ciptakan pertama kali. Bagaimana kita dihidupkan oleh Allah dalam tidak berdosa, kembali kepada Allah nanti juga tidak punya dosa. Nah, kalau orang berdosa diazab dengan azab Allah dulu. Jadi bapak dan ibu kita akan kembali kepada Allah dalam keadaan suci, datang daripada Allah dalam keadaan suci, kembali kepada Allah dalam keadaan suci. Itu namanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kalau kita orang akan mati kan dianjurkan kita istirja. Nah, mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Datang daripada Allah, kembali kepada Allah. Bagaimana datang daripada Allah dan bagaimana kembali kepada Allah, itu dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 48 itu. Nah, laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwalam marrah. Jadi kalau kini bapak dan ibu orang meninggal, orang ucapkan papan-papan, banyak papan-papan tuh. Ucapkan berlangsung kawa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, itu kalau tidak duduk, apa ini tidak sesuai dengan apa yang datang daripada Allah dalam keadaan bersih, pulang kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, itu sekedar basa-basi saya. Nah, tidak dapat diorang tu dah, hanya sekedar dianjurkan mengucapkan iya. Nah, tapi orang nak meninggal alun tentu dapat dinyolai. Nah, kok mati dalam keadaan berdosa batu, la inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Datang daripada Allah dalam keadaan bersih, pulang kembali kepada Allah dalam keadaan kotor. Nah, itu tidak sampai tidak sesuai dengan innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu.
Nah, Bapak dan Ibu, idealnya kita dia hidup di dunia kok datang dalam keadaan bersih, meninggal dunia dalam keadaan bersih. Itu yang diharapkan. Baru duduk innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang daripada Allah dalam keadaan bersih, kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. Nah, salah satu Bapak dan Ibu, Ramadan datang memberikan peran untuk itu. Nah, memberikan peran. Dan bertambah lo dosa dengan Ramadan datang. Nah, dan mengatori jiwa lo. Ramadan datang memberikan fasilitas untuk persiapan dengan ayat Allah tadi. Nah, memberikan fasilitas untuk awak menjaga kesucian diri awak. Nah, Bapak dan Ibu jemaah tarawih rahimakumullah. Nah, kita lihat perbuatan-perbuatan yang akan menimbulkan dosa sesuai dengan tema yang diberikan pada malam hari ini. Pertama itu adalah ghibah. Ghibah kok banyak kawan-kawannya. Ada ghibah menimbulkan dosa. Nah, ada namanya namimah. Nah, ada namanya lagi asad atau dengki. Hampir bersamaan. Ada namanya lagi al-humazah. Nah, ada namanya lagi lumazah. Dan ada nama lagi su'unuzan, zon. Nah, itu perbuatan yang banyak akan dilakukan oleh umat. Nah, kita lihat cek-cek dengan waktu yang sangat terbatas ini. Yang pertama, ghibah. Nah, ghibah itu ya kata Nabi, zakaraka akhaka ma yakrahu, menyebutkan saudara awak yang tak sukunya. Itu namanya ghibah. Hadirnya di sinan atau tidak hadir di mungkonya ucapkan, itu namanya ghibah. Kalau an-namimah hampir sama, tapi namimahku agak barik, bisa sampai memutuskan hubungan silaturahim. Itu antara ghibah dengan namimah agak bersamaan, sama-sama mampak kecen orang. Nah, tapi agak barik. An-namimah ko lebih dakik kepada adu domba. Nah, adu domba, an-namimah, mengadu domba, menghasut. Nah, itu makna an-namimah. Kedua-duanya hukumnya oleh para ulama itu haram. Nah, kalau dilakukan, nah, menyebutkan yang tidak disenangi oleh saudara awak, nah, baik itu di mungkoinya atau di belakangnya, itu namanya ghibah. Nah, kalau sempat merusak hubungan silaturahim, itu berproses jadi an-namimah. Di ghibah dan namimah itu hampir sama, bersamaan. Nah, itu adalah perbuatan-perbuatan yang akan menimbulkan dosa. Nah, ketika kita sedang melaksanakan ibadah puasa dalam rangka mensucikan diri, itu jangan dicampur adukan. Nah, kita sedang berpuasa, kita hindari perilaku-perilaku ini. Ya, mampake cek orang yang tak suka orang. Nah, itu harus wa hindari. Nah, yang ketiga, ada namanya asad atau dengki. Dengki itu apa? Juga menimbulkan dosa. Dengki itu adalah perilaku sifat yang muncul dalam diri awak terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Nah, sifat tidak suka. Nah, sifat yang muncul dalam diri awak, sifat itu ketidaksukaan terhadap nikmat Allah yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Nah, kalau ada orang dapat rezeki, nah, awak nak syukur. Nah, nak syukur. Macam-macam dikeluarkan
pendapat, perkataan, nah disebutkan, diomeli, maka itu masuk kelompok dengki. Dengki itu bahaya Bapak dan Ibu. Nah, kalau lihat asal muasal orang dengki ini adalah putra Nabi Adam alaihissalam. Nah, karena satu mendapat nikmat daripada Allah, artinya dengki. Kalau orang dengki ini bisa membunuh saudara kandungnya. Dibaca dalam surat Al-Maidah ayat 27. Watslu alaihim naba'a ibnal Adam bil haqq iz qaraba qurbanan fatuqbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannaka. Ini adalah peristiwa putra Adam alaihissalam. Hai Muhammad, sampaikan olehmu berita dua orang putra Adam alaihissalam. Ketika keduanya diperintahkan oleh Allah untuk berkorban, satu berkorban dengan ikhlas, satu tidak. Nah, karena berkorban dengan ikhlas, diterima korbannya hanya satu. Nah, fatuqbila min ahadihima. Allah menerima hanya satu korban putra Adam. Nah, yang satu tidak. Karena sama-sama berusaha, nah, sama-sama berkorban, satu diterima, satu tidak. Satu mendapat nikmat Allah, satu tidak. Apa kata dia? Saudara kandungnya itu. Qala la aqtulannaka. Korban saya tidak diterima, korban Anda diterima. Anda mendapat nikmat. La aqtulannaka. Saya bunuh Anda. Ba aku angsen Anda pek denda. Wa sama-sama. Nah, la aqtulannaka. Terjadilah pembunuhan ketika itu. Itulah orang yang pertama mati di dunia. Nah, itu pertama orang yang pertama mati di dunia. Nah, Bapak dan Ibu, bahayanya sifat dengki itu. Orang akan merusak, mencari jalan untuk merusak orang lain. Nah, malah bisa sampai membunuh. Nah, kalau sifat dengki itu tertanam dalam jiwa manusia. Kok dapat nikmat orang Anda bersyukur selawat Pak. Kok balik oto baru tetangga, alhamdulillah ucapan. Tonton bisa lo menumpang. Nah, jangan ditanya lo macam-macam, adima dapat piti di nyoto. Nah, tidak usah sampai situ lo wak memanci karoi orang dong. Menambah dosa. Nah, kok balik kursi baru orang karayo kok biasalah, alhamdulillah. Mudah-mudahan nampak bisa duduk di sini. Nah, tapi kalau dengki saya tidak mau awak situ dong. Tidak jauh dari nikmat. Nah, maka itu juga menimbulkan dosa kawan. Nah, yang berikutnya adalah sifat curiga. Itu namanya zon. Nah, buruk sangko. Nah, dan itu disuruh dilarang juga, menimbulkan dosa. Curiga saya awak kini ko Bapak dan Ibu itu punya dosa itu. Nah, Al-Hujurat ayat 2 balik. Ya ayyuhallazina amanu jattanibu katsiran minaz-zan. Ya, kalau orang beriman kau diingatkan oleh Allah. Hai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minaz-zan. Jauhi olehmu banyak sikap curiga, buruk sangko. Nah, curiga kepada orang lain. Inna ba'daz-zanni ismun. Nah, itu dijelaskan dalam sesungguhnya sebahagian dari curiga itu, buruk sangko itu ada dosa di situ. Inna ba'da. Tidak sadonya dah. Karena ba'da sebagian. Nah, tentu ini dijelaskan oleh para mufasir. Ada curiga pun dan berdosa, ada yang indah. Nah, dalam ayat Allah itu, inna ba'da zanni ismun. Jauh olehmu sikap buruk sangko, curiga kepada orang lain. Nah, karena sebagian curiga itu menimbulkan dosa. Inna ba'da zanni. Tentu mafhum mukhalafahnya, ada curiga kok yang tak berdosa. Kalau begitu, karena lafaz ayat begitu. Inna ba'da zanni ismun. Nah, ini dijelaskan oleh seorang mufasir Sufyan Tsuri. Nah, mufasir Sufyan Tsuri. Dalam tafsir Al-Baghawi kita kutip, beliau membagi curiga aku ada dua. Nah, ada dua curiga. Ada curiga nan berdosa, ada curiga yang tidak berdosa. Boleh ibu-ibu curiga? Boleh. Nah, mana tidak berdosa? Nah, beliau ungkapkan yang curiga itu adalah orang curiga wa yatatakallam bih laisa tatakallam bih. Nah,
curiga kepada seseorang tapi dia tidak membeberkan kepada orang lain. Nah, laisa la yatakallam, tidak membeberkan ke orang lain. Fala ismun, maka itu tidak berdosa. Jadi kalau curiga bapak dan ibu tidak membeberkan kepada orang lain, itu tidak berdosa. Contoh. Nah, contoh ke Pak pengurus sekolah. Nah, maaf Pak pengurus, apa contoh saya Pak pengurus di sekolah. Misal, kalau Pak pengurus, awak pengurus masjid, kau kan macam-macam bang, masalah aku dengan masjid kau nangka rancak, nangka bagus, nangka barasit. Nah, tahu-tahu nampak kipe ko kumuah. Adek Pak pengurus nyoba lah pulang. Adek awak nan pak curiga nampak pengurus membawa kipe ko pulang cek. Nah, dia awak nan nampak tu ha. Andi Pak pengurus lah nyoba lo kipe tadi cek pulang nampak dia bawa. Nah, kalau sekadar itu sih bapak dan ibu, nah nyobawa pulang untuk Allah nyobawa pulang kipe ko kuang. Nah, sampai di situ saja ibu mengecek, mencurigai, kan curiga tu ndak? Untuk Allah kipe dibawanya pulang cek kuang. Kan curiga tu ndak? Kalau sekadar itu saya curiga, ibu ndak berdosa tu dong. Nah, ndak berdosa tu dong. Dalilnya surah An-Nur ayat 2 balik. Zanal mu'minu wal mu'minat khairan bi anfusihim. Curiga orang mukmin itu menjadi suatu kebaikan untuk dirinya, mendapat kebaikan. Tapi sampai di situ sajanya. Nah, sampai di situ saja. Nampak orang Pak pengurus membawa kipe, ayolah. Biasalah, kuati salah. Nah, sampai di situ itu tidak berdosa tu dah. Nah, akan tetapi yang kedua, nah, yang wa ismun, awak curiga, nah, awak curiga wa yatakallama, dan membeberkan kepada orang lain. Nah, wa huwa ismun, maka itu berdosa. Contoh tadi, ni Pak pengurus membawa kipe nampak dia awak. Sudah tu berlari awak keluar, mengecek mencari tanda-tanda. Ni keniaklah. Calik tu Pak pengurus membawa kipe cik tu. Nah, sekadar itu kalau sudah begitu, itu menjadi dosa. Maka itu berdosa. Manyoraan curiga awak tadi itu berdosa. Itulah inna ba'da zanni dalam ayat itu sebagiannya ada dosa. Disitulah dosa para mufassir menjelaskan. Jadi kalau curiga untuk diri awak seorang itu tidak masalah dong. Tapi bapak dan ibu perlu diingat, curiga kau tidak lama dimakan surang. Ingat tu. Nah, curiga kau tidak lama dimakan surang. Nampak pengurus membawa kipe cik ke pulang, atau tidak lama awak cari seseorang sudah. Abah sampaikan beko mat. Nih, tadi nampak pagi dia bawa Pak pengurus membawa kipe pulang. Nah, entah untuk Allah dia nyuruh. Allah, tambah lo dua ni tadi tu. Ayo mah di rumahnya ada kipe tu dah. Nah, itulah tambah jadi dosa, berdosa-dosa berangkai jadinya. Nah, itu curiga. Dia tidak perlu curiga pada bapak dan ibu, hati-hati terhadap curiga itu. Nah, bapak dan ibu, semuanya itu kenapa kok muncul? Nah, kuncinya bapak dan ibu dijaga hati untuk meminimalisir perbuatan dan tindakan awak dari hal yang akan menimbulkan dosa. Curiga CS, boleh tahu ibu-ibu curiga CS. Nah, gibah CS, gibah, namimah, hasad, dengki, itu kawan-kawan satu itu mah bersamaan. Nah, itu rusaknya di hati. Humazah, lumazah, wailul likulli humazatil lumazah. Itu sama orangnya tu doh. Oleh para mufassir, lumazah itu al-humazah allazi ya'ibun nasa bil qaul. Orang yang membukakan aib orang lain. Sama aja tu Pak. Berdekatkan maknanya. Nah, oleh para mufassir dengan perkataan, al-lumazah dengan perbuatan. Itu sama orangnya. Itu CS gibah itu. CS dengki itu. Nah, itu harus ada. Nah, bapak dan ibu kita kunci agar itu tidak terdapat dalam perilaku sehari. Awak kunci jo hati dijago. Hatiku dijago bapak dan ibu. Nah, kuncinya harus di hati. Ba'aman jago hati awak kok kasar. Kare. Kata Nabi, innal quluba tasda. Hati manusia kok kasar. Kare Pak. Kama yasdaul hadid. Samo karenya jo basi. Begitu hati manusia kok Pak. Kare Pak. Hati awak kok kare bu kasar. Nah, sehingga sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, wa ma jalauha. Kalau you hati manusia kok kare, wa ma jalauha.
yang bisa mengubeknya ya Rasul? Nah, dijawab oleh Rasul, qala tilawatul Quran wa zikrul maut. Kalau ingin hati kamu lembut, baca Al-Quran dan acok maingik mati. Kok hati harus dijago itu. Kalau nak terjago bapak dan ibu, membana suami awak bulan puasa kau nak dapat rasaki, membeli baju rayo, pasti bakal lonsangan. Contoh, membana suami awak, di rayo kini susah bana, mana tak dapat piti dong. Mungkin tak terbeli baju rayo dong. Kecik suaminya tu dek hati nan kare isteri, keciknya ulang-ulang kecik lidah je. Ulang lihat. Sekali setahun tak lupa tukar baju orang kawan saya sebelah rumah lalimo di balik dudanya tu. Itu hati kare tu. Lah membana suaminya mengecek seroman itu hanya. Tapi kalau hatinya lembut, mengecek suami memang faktanya model itu susah. Nah, ini lembut. Ayolah dah kalau nak tabali baju rayo kini ndaklah baju rayo patang kali ada cuma itu sila kita bari rayo. Itu hati nan lembut itu. Nah, abah bisa hati lembut tu. Yo orang yang acok membaca Al-Quran dan mengingin ke mati. Nah, bapak dan ibu, hati harus dijago. Jangan sampai kasar. Membana lo suami wak cek orang karayo wala taubik juga rayo le dah. Hati isteri nan kare, kecek udah sekali setahun udah lo bambik kue rayo wak lai, orang lah selamari kuenya. Nah, itu hati nan kare itu. Tapi kalau hatinya yang lembut-lembut, biarlah dah kalau nak ada rezeki awak kini ndak baado dah. Nah, apa saja kita nikmatilah, kita syukuri saja. Kalau ndak akui raya besok paling ndak kalau ada je rezeki akui tradisional saya mau buat besok lah. Ambo buat saya kuih bainai, ambo aduan gak karece. Nah saketek dimakan cik dimakan orang di hari raya ndak taluk orang makannya lain. Tahannya lah mo. Ndak bisa hari raya minggu-minggu kuih bainai saya baru orang. Itu hati lain, hati orang yang lemah lembut. Tapi kalau hatinya ndak lembut bapak dan soroman itulah jawabnya tadi paling tidak. Itulah jawab yang paling apa tu mah. Nah, malah ada yang macam-macam lebih dari itu. Nah, kalau kecil udah ndak lo bahir rayu, ndak lo kue rayu, orang lah salamari awak kue seketik ndak lo tahu pasti itu hati yang kasar. Nah, bapak dan ibu jemaah tarawih rahimakumullah, kita bungkus hati awak dengan hati yang lemah lembut sehingga kita ndak akan berpeluang menimbulkan dosa di Ramadan. Kok meninggal besok bapak dan ibu pas innalillahi wa inna ilaihi rajiun untuk awak datang daripada Allah dalam keadaan berasih, kembali kepada Allah dalam keadaan berasih. Itu baru orang nan pulang duduk itu innalillah wa inna ilaihi rajiun itu. Bapak dan ibu demikian, terima kasih banyak, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.